Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, sesi 1. Kita bahas adalah balok girder atau gelagar. Di sini kan kita bahas pertama adalah distribusi bebannya terlebih dahulu ya. Untuk reaksi peletakan dan gaya-gaya dalam akan kita bahas di sesi kedua di Zoom meeting. Nah, di sini apakah ada yang tahu untuk balok girder atau gelagar itu seperti apa? Nah, di sini kita lihat ya, dari titik A sampai titik E dia ada ini ya, bentuk seperti ini. Nah, ini tuh baloknya ya. Ini dia balok-baloknya. Kalau kalian pernah lihat ya di jalan tol ya, kalau kalian pernah lihat di jalan tol atau jalan layang atau eh, yang ini ya jalanan jalanan layang lah ya. Kalau kalian pernah lihat itu di bawah ya, dari bawah itu kelihatan dia ada balok-balok yang memanjang. Ya ini kan ini kolom ya, ini kolom si jalannya. Nah, di sininya kan dia ada balok-balok yang memanjang. Nah, ini dia si balok gelagar. Ini dia si balok gelagar. Nah, untuk balok gelagar ini ya, di sini diketahui ya titik A dia punya sendi, titik F dia punya roll ya tumpuannya. Berarti untuk jumlah reaksi peletakannya udah 3. Berarti udah memenuhi syarat dari statis tertentu. Dan untuk jarak gelagarnya di sini diketahui sama. Ya, di sini diketahui jarak gelagarnya sama. Nah, gelagarnya itu yang mana sih? Gelagarnya itu yang ini. Ya, nih, dia gelagar ini. Ya, si ini. Yang bentuknya kayak ini si gelagar. Nah, kemudian di sini diketahui dia punya beban merata nih. Ya, beban merata bentuknya segitiga. Kinya ini diketahui 3,5 ton. Kemudian di sini dia punya jarak ya 1 meter ke titik E. Dan di sini dia punya P1, punya P2. Ya, kalau P1 dia tepat berada di titik B. Ya, dia tepat berada di titik B, P1. Sementara P2 dia enggak nih, dia ada di tengah-tengah antara titik C dan D. Jadi ada di tengah-tengah. Tapi di sini dia ke titik C nih, P2 ke titik C jaraknya 2 per 3 meter. Kemudian dari P2 ke titik D, dia jaraknya 4 per 3 meter. Nah, kalau udah, kita lihat dulu di sini jarak gelagarnya. Di sini jarak gelagar sama ya. Nah, berarti kita ini ya, kita bagi nih. Ini jaraknya berarti ada berapa? Satu, ini kan antar titik itu adalah jaraknya. Ini jarak satu, jarak dua, jarak tiga, jarak empat. Berarti kita bagi 4. Ini ya, dari titik A sampai titik E, jaraknya 8, kita bagi 4. Berarti masing-masing ya jaraknya itu adalah 2 meter. A ke B 2 meter, B ke C 2 meter, C ke D 2 meter, D ke E 2 meter. Ingat ya, ini jarak gelagar. Kalau ini bukan ya, ini tumpuan. Kalau tumpuan berarti nanti tinggal dikurangin aja. Ya, tinggal dikurangin aja. Kan ini 4, berarti kan 2 meter, 2 meter, 4. Kalau 5 meter ke titik F, berarti tinggal 1. Ya, C ke F, 1 meter. Ini juga berarti kan D ke E, 2 meter, berarti D ke F, 1. Ya, 1 meter. Kan 3 kurang 2. Nah, kalau udah, kita yang pertama kali ditentukan adalah distribusi bebannya ya. Kita bikin interpolasi dulu untuk beban merata segitiga. Tadi kan di sini ya,
beban meratanya. Nah, ini beban meratanya ini kita bikin di tiap masing-masing gelagarnya. Jadi ada di atas gelagar sini ya, ada di titik B, ada di titik C, ada di titik D. Dan ini ya, di antara D dan E. Kita cari interpolasinya dulu ya. Seperti biasa ya, kita cari interpolasinya pakai perbandingan antara segitiga besar dan juga segitiga kecil. Nah, di sini kita kasih nama dulu nih. Ya, kita kasih nama mulai dari Q1, Q2, Q3. Nah, ini 3,5 ya. Yang paling tinggi yang diketahui soal. Nah, ini kan jaraknya 2 meter, 2 meter, 2 meter, 1. Ya, 1 kan tadi. Dia kan nggak nyampe titik E. Nah, terus ini berarti kita bikin interpolasi. Kan segitiga besar, ini segitiga kecil. Ya, masing-masing berarti kita cari. Ya, mulai dari Q1. Berarti tinggi sama dengan alas banding alas ya. Sini alasnya berarti kan Q1 2 meter. Terus untuk yang ketiga 3,5 berarti kan alasnya 7. Nah, ini Q1 adalah 1 ton per meter. Berarti Q1 1 ton per meter. Terus Q2 kita cari juga sama. Ya, Q2 berarti tinggi banding tinggi ya sama dengan alas banding alas. Ini 4 ya. 4 dia alasnya 7. Dapat Q2 sama dengan 2 ton per meter. Dan untuk Q3 juga sama ya. Tinggi banding tinggi alas alas. 3 per 3,5 sama dengan 6 per 7. Dapat nilai Q3 sama dengan 3 ton per. Nah, ini dapat ya dari kita nilai Q dari masing-masing. Nah, ini nilai Q-nya ini untuk kita tentukan distribusi bebannya nanti. Ya, supaya lebih mudah untuk hitungannya. Ya, nanti kan kita pisah-pisah. Nanti kita lihat untuk hitungan distribusi beban. Sampai sini apakah ada yang mau ditambahkan? Kalau ada yang mau ditambahkan, tulis saja di kolom komentar ya untuk tadi pembagian interpolasi. Baik, sudah cukup ya. Sekarang kita masuk ke hitungan distribusi beban. Nah, distribusi bebannya itu kita di tiap titik ya. Tadi kan di tiap gelagarnya ada AB ya kan, terus BC, CD sampai titik E. Terus di sini kita mulai dari bentang A ke B. Cara carinya itu sama seperti kita nyari reaksi perotakan. Ya, cuma di sini bedanya ini distribusi bebannya aja. Ya, bedanya distribusi bebannya. Nah, tadi di titik A kita punya ini ya, bentuknya C gitu kan. Nah, dia setengahnya berarti ya, setengahnya. Setengah dari I. Nah, di sini untuk titik B, dia kan bentuknya I. Berarti titik B itu dia eh, menyalurkan beban ya, dia menerima beban dari sisi kiri dan juga sisi kanan, sisi B. B itu berarti kan menerima beban dari sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, jadi ya di sini untuk A ya dia cuma satu aja nih kan jadi ujung. Jadinya cuma punya PA. Antara B dia punya sisi kiri, punya sisi kanan. Jadinya B kiri ini ya. B kiri. Nah, di sini untuk bebannya itu kan arahnya dari atas ya kan. Bebannya itu arahnya dari atas. Nah, ini tuh kita konsepnya sama kayak cari reaksi perletakan. Ya, jadinya kan bebannya itu kan berarti vertikal yang kita cari, ya kan? Beban yang diterima sama si gelagarnya itu adalah beban vertikal. Karena beban yang di atasnya ya udah vertikal semua kan. Nah, terus sini jadinya dia kita lawan ya supaya dapat nilai P-nya nih. Ya, supaya dapat nilai PA dan PB kita lawan.
jadinya dia adanya di bawah. Kita bikin dia anggap aja ini roll, ya ini roll, ini roll. Nah gitu. Ya, kita bikin PA-nya ke atas, PB-nya juga ke atas. Ya, dan di sini kan kita punya beban merata ya, tiga. Kan udah kita pisah. Jadi Q1 nih dia. Kita tinggal cari nilai Q. Nah, di sini nilainya berarti untuk segitiga setengah kali tinggi ya. Setengahnya setengah alas dua, tingginya satu yang kita cari. Interpolasi. Dapat Q besarnya 1 ton. Terus kita cari nih, ya kita cari sigma MA. Ya, berarti kita punya negatif PB kiri kali 2 ditambah Q kali 2 per 3 kali 2. Ingat ya, ini segitiga. Kita lihat dia yang jaraknya jauh kali 2 per 3 kali alas, sementara jarak yang dekat kita kali sepertiga kali alas. Ini kita pakai yang 2 per 3 ya, ke titik A, sama dengan 0, dapat PB kirinya itu 2 per 3 ton. Ya, ini PB kirinya 2 per 3 ton. Nah, kalau udah dapat PB kiri, berarti kita cari lagi nih, PA. Sigma momen B, kita cari. Ya, berarti di sini kita punya PA nih kali 2, positif ya, kurang Q kali sepertiga kali 2. Nah, jadi di sini dapat nilainya PA sama dengan sepertiga ton. Ini ya, ini disimpan dulu. Ya, ini disimpan dulu. Kalau udah dapet nih bentang A ke B, kita lanjut lagi ke bentang selanjutnya. Bentang B ke C. Nah, tadi kan kita punya PB kiri, karena kita punya PB kanan. Ini juga PC kiri, ya, karena C ada di sisi kanan kiri. Nah, tadi di sini kan kalau kita potong nih, untuk segitiganya, dia jadinya seperti ini. Jadi kayak trapesium gini. Tapi untuk memudahkan, kita gambar aja ya, kita bagi jadi 2, jadi Q1, Q2. Ya. Berarti Q1 dia sejajar sama Q kecil 1 ya. Ini nilainya sama-sama 1 ton per meter. Untuk Q2 tadi udah dapat ya nilainya 2 meter. Untuk yang segitiga kecil di atas itu tinggal dikurangi. 2 kurang 1 sama dengan 1 ton per meter. Kalau udah kita cari lagi di sigma momen ya. Kita tulis dulu di sini untuk Q1 nilainya 2 ton ya. Ini 2 kali 1. Dan untuk Q2 berarti nilainya sama kayak tadi yang kita hitung tentang A ke B. Ya 1 ton. Sekarang kali alas kali. Cari dulu sigma momen B sama. Ya, berarti kita cari PC kiri. Ya, negatif PC kiri kali 2 tambah Q1 kali 1 ya. Kemudian Q2 berarti pakainya yang jarak jauh. 2 per 3 kali alas. Dapat PC sama dengan 5 per 3 ton. Ya, kalau udah dapat PC kiri, berarti kita cari sekarang PB kanan. Pakai sigma momen C sama dengan. Berarti PB kanan kali 2, ya, kurang Q1 kali 1, kurang Q2 kali sepertiga kali 2. Dapat PB kanan sama dengan 4 per 3 ton. Ya, 4 per 3 ton. Kalau udah dapat bentang B ke C, kita cari lagi bentang C ke D. C ke D ya, kita carinya titik F nggak usah, karena titik F itu kan peletakan, jadinya nggak usah. Kita bentang C ke D aja. Sini berarti kita punya dia apa aja? Kita punya Q1 ya, kita punya Q2. Ini kan bentuknya sama kayak tadi ya, jadi kita pecah antara sisi bagian bawah dan sisi bagian. Nah, ini yang bawah, dia sejajar sama Q2 ya, jadinya nilainya 2 ton per meter. Yang atas dia tinggal dikurangin aja, 3 kurang 2 sama 1. Nah, terus di bentang C ke D dia punya ini ya, punya beban terpusat
ya antara C sampai D ini 6 ton. Ya, jaraknya itu 2/3 ke C, 4/3 ke D. Nah, sekarang kita cari nilai PC kanan dan PD kiri. Kita tentuin dulu Q-nya ya, Q1 2 kali 2, ini 2 kali 2, 4 ton. Dan untuk Q2 sama ya, 1 ton. Kan, setengahnya sekali tinggi. Terus kita cari dulu di sigma momen C. Berarti kita punya PD kiri ya, kali 2 negatif ditambah Q1 kali 1 tambah Q2 kali 2/3 kali 2 tambah P ya, tambah P2 kali jaraknya 2/3 nih. Jaraknya 2/3. Nggak usah dikali apa kali. Nggak usah dikali alas, karena ini udah di soal. Sama dengan 0, didapat PD kiri sama dengan 14/3 ton. Dia dapat PD kiri, terus kita cari lagi PC kanan. Sigma momen D sama dengan 0. Berarti kita punya PC kanan positif kali 2, kemudian Q1 negatif kali 1, Q2 juga negatif kali 1/3 kali 2. Dan untuk P2 negatif juga, jaraknya kali 4/3. Ini 0. Dapat PC kanan sama dengan 19/3 ton. Dapat PC kanan, kemudian berarti terakhir nih, bentang D ke E. Ya, di sini berarti kita cari ini ya, titik D, PD kanan, sementara E satu aja. Karena E udah di ujung. Ya, gini nggak ada kanan kiri dia. Nah, di sini untuk beban meratanya berarti kita pisah lagi ya. Nih, jadi ada Q1, ada Q2. Nah, Q1 dia sejajar sama Q3 ya. Untuk Q2 dia 3,5 kurang 3, 0,5 tingginya. Berarti untuk Q-nya kita tentuin dulu ya. 1 kali 3 sama dengan 3 ton. Q2 berarti setengah alas kali tinggi, jadinya 0,25 ton. Sekarang kita cari nilai dari sigma momen D sama dengan. Jadi di sini kita punya Q1 ya, titik D. Di Q1 kali jaraknya 0,5, Q2 berarti positif ya, jaraknya kali 2/3 kali 1. Kemudian kita punya PE ya, negatif, jaraknya kali 2 sama kali 2. Dapat hasilnya PE sama dengan 5/6 ton. Kalau udah, kita cari sigma momen E sama dengan 0. Berarti kita punya PD kanan ya, positif, jaraknya kali 2, Q1 negatif, Q2 juga negatif, Q1 jaraknya 1 tambah 0,5 ya, berarti 1,5. Dan untuk Q2 jaraknya 1/3 kali 1 ditambah 1. Didapat PD kanan sama dengan 29/12 ton. Ini udah dapat ya PD kanan, berarti semuanya udah dapat ya dari PA sampai PE. Nah, kalau semuanya udah didapat, sekarang kita cek ya, kita kontrol. Ini kita jumlahkan dulu ya yang ada sisi kanan dan kiri. Ini PA tetap ya, nilainya 3 ton. PB kita jumlahin. Ya, tadi ada PB kanan, PB kiri, kemudian di titik B dia punya beban terpusat 3 ton. Tanpa ditambah. Jadinya PB nilai totalnya itu adalah 5 ton. Kemudian untuk PC, dia PC kanan kiri dijumlah hasilnya 8 ton. PD di jumlah kanan kiri hasilnya 85/12 ton. PE nggak ada ya, cuma ada satu, yaitu 5/6. Ini semua kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan, dapat hasilnya P total sama dengan 21,25 ton. Ini P totalnya. Kemudian tadi kita punya bebannya itu ada apa aja ya. Kita punya beban itu ada beban merata, ya beban merata segitiga. Kita punya P1, punya P2. Berarti kalau segitiga kita cari Q-nya itu setengah kial ya.
setengah A kali tinggi. Nah, dapat dia 21,25 ton. Ini vertikalnya ya, yang vertikal. Karena P-nya itu kan dia di vertikal kan. Ini ya, vertikalnya 21,25. Nah, di soal. Nah, kalau udah kita lihat, dia berarti udah sama ya. P total udah sama dengan P total. Berarti udah 0 sama dengan 0. Nah, kalau udah 0 sama dengan 0 berarti udah betul ya, distribusi bebannya udah sama rata ya, udah setimbang. Kalau udah distribusi beban, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis dulu di kolom komentar ya. Pas waktu 1 menit. Baik, cukup ya. Nah, di sini kalau tadi kita udah dapet ya, kita distribusi bebannya ini sebagai beban dari masing-masing gelagarnya. Jadinya di titik A ada PA sepertiga ton, kemudian di titik B ada PB 5 ton, di titik C ada PC 8 ton, di titik D ada PD 85/12 ton, di titik E ada PE 5 per 6 ton. Ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai dari reaksi perletakan dan juga nilai dari gaya-gaya dalamnya. Ya, berarti pakai yang udah dijadikan beban terpusat di masing-masing gelagar. Untuk reaksi peletakan dan gaya dalamnya akan kita bahas di sesi kedua pada Zoom meeting. Berarti sampai sini untuk sesi 1 sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan terkait beban tersebut? Ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Baik, cukup ya. Oke, untuk sesi 1 berarti kita sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Kita ada pertanyaan. Nanti sebelum sesi kedua dimulai akan kita bahas lebih dahulu ya. Oke, sampai ketemu di sesi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.